Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Scholastica Sun dengan NIM 1703030057, jurusan Sosiologi semester 7. Pada kesempatan ini saya akan membaca hasil UAS saya. Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, sudah tak terhitung lagi cerita dari masyarakat akar rumput yang mengisahkan bahwa anggota keluarga mereka yang dirawat di rumah sakit divonis secara paksa sebagai pasien COVID-19. Padahal keluarga mereka itu ada yang kena diabetes, stroke, ginjal, dan penyakit lainnya di luar COVID-19. Sebab sudah banyak terjadi orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan didefinisikan meninggalkan karena COVID-19, padahal sebenarnya hasil tesnya negatif. Setiap pasien yang masuk di rumah sakit akan mendapat pemeriksaan awal, baik berupa rapid test dan scoring sebelum mendapat penanganan medis. Pasien akan menjalani serangkaian tes fisik, anamnesa, dan laboratorium. Jika ada pasien yang masuk dan membutuhkan tindakan cepat berupa operasi, maka pihak rumah sakit akan menggunakan tes cepat yakni TCM. Dalam tes itu, pasien akan diketahui terinfeksi COVID-19 dalam hitungan jam. Berbeda dengan tes PCR yang sering dilakukan pada umumnya. Hal itu kita lakukan untuk menjamin setiap dokter dan tenaga medis agar saat menangani pasien mereka tidak perlu khawatir. Mungkinkah ada rumah sakit yang diduga mengcovidkan pasien? Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Wilayah Karesidenan Banyumas, Dr. Widayanto, menegaskan anggapan banyak rumah sakit yang melakukan manipulasi data COVID-19 merupakan anggapan yang tidak benar. Dia menyebutkan akan sangat sulit bagi rumah sakit untuk memanipulasi data pasien COVID-19. Sulit, bahkan sangat sulit bagi rumah sakit memanipulasi data pasien karena data COVID-19 itu akan saling terkait dengan data lainnya. Jelasnya, penjelasan tersebut disampaikan Dr. Widayanto menanggapi adanya tudingan yang menyebutkan banyak rumah sakit telah memanipulasi data pasien. Kedua pejabat negara yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menilai banyak rumah sakit memberi status pasien COVID-19 pada pasien yang meninggal. Hal ini dilakukan rumah sakit agar rumah sakit tersebut mendapatkan penggantian perawat dari pemerintah. Dia menyebutkan data mengenai pasien COVID-19 tidak hanya tercantum pada data pasien di rumah sakit yang melakukan perawatan, tapi juga di puskesmas yang melakukan rujukan, Dinas Kesehatan, Pokja COVID-19, dan BPJS. Dengan data yang tercantum di mana-mana, sangat berisiko kalau ada rumah sakit yang berani melakukan manipulasi data pasien COVID-19. Jelasnya, contohnya, bila ada rumah sakit yang memanipulasi data pasien non-COVID menjadi data COVID-19, maka data palsu ini akan mudah diketahui melalui pengecekan di puskesmas yang melakukan rujukan. Hal ini mengingat banyak pasien yang datang ke UGD atau poli rumah sakit. Pihak rumah sakit juga sulit pasien langsung divonis COVID-19 karena data pasien tersebut akan langsung masuk ke pusat data instansi terkait dan akan melakukan pengecekan di puskesmas yang melakukan rujukan. Hal ini mengingat banyak pasien yang datang ke rumah sakit melalui rujukan dari puskesmas. Sedangkan bila pasien tersebut datang langsung ke UGD atau poli rumah sakit, pihak rumah sakit juga sulit pasien langsung divonis COVID-19 karena pasien tersebut akan langsung masuk ke pusat dan instansi terkait dan akan dilakukan pengecekan oleh Dinas Kesehatan. Memang bisa saja ada oknum pengelola rumah sakit yang memanipulasi data jumlah pasien COVID, tapi
tegaskan lagi, itu akan sangat beresiko karena sangat mudah untuk ketahuan. Jelasnya, menurutnya, dalam mengecekkan data pasien COVID-19, mungkin saja terjadi sengketa. Dalam hal ini, terjadi beberapa diagnosa antara dokter rumah sakit dan pihak yang melakukan pengecekan. Bila ini terjadi, maka biasanya diagnosa rumah sakit akan yang digagalkan. Kalau sudah begini, rumah sakit yang akan nombok karena pasien yang dianggap COVID-19 boleh dikenakan biaya. Jelasnya, Dr. Widayanto menyebutkan sesuai keputusan Menteri Kesehatan nomor 446 tahun 2020, pihak rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 memang berhak mendapat pengganti biaya pelayanan atau perawat pasien COVID-19. Penggantian perawat yang diberikan meliputi berbagai jenis layanan yang diberikan rumah sakit, hingga pemulasaran jenazah dan ambulans bila pasien meninggal. Mengenai keluhan pasien rumah sakit yang wajib tes swab sebelum mendapat pelayanan, Dr. Widayanto menyatakan, dalam kondisi sekarang di mana banyak warga terpapar COVID, namun masuk kategori OTG, orang tanpa gejala, maka tiap pasien yang datang ke rumah sakit atau layanan kesehatan puskesmas harus dianggap suspek COVID. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi tenaga kesehatan, katanya. Namun dia juga menegaskan permintaan tes swab pada pasien biasanya baru akan dilakukan bila memang dalam penanganan pasien diperlukan kontak erat antara pasien dan tenaga kesehatannya. Bila tidak membutuhkan kontak erat, biasanya dokter rumah sakit tidak akan meminta pasiennya melakukan tes swab. Jelasnya, Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia juga turut menanggapi isu rumah sakit meng-COVID-kan atau menyatakan status pasiennya sebagai pasien COVID-19 yang bertujuan untuk mendulang keuntungan. Adanya pernyataan atau tanggapan yang tak disertai fakta, bukti, atau tidak terbukti kebenarannya membangun persepsi keliru atau menggiring opini seolah-olah rumah sakit melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan atau kecurangan. Persepsi kekeliruan dan opini ini menghasilkan informasi dan disinformasi yang merugikan pelayanan rumah sakit dalam penanganan pandemi COVID-19, kata Ketua Pers Kunjoro Adi Purjanto dalam keterangan tertulisnya yang dikutip di Jakarta Senin tanggal 5 bulan 10 2020. Kunjoro menyebut terbangunnya opini bahwa rumah sakit meng-COVID-kan pasien dianggap menimbulkan stigma dan pengaruh luar biasa pada penurunnya kepercayaan publik terhadap rumah sakit. Hal itu juga meruntuhkan semangat dan ketulusan pelayanan yang dilaksanakan rumah sakit dan tenaga kesehatan. Khawatirnya dapat kepada pasien dan masyarakat umum, tuturnya. Isu tersebut mencuat setelah Kepala Staf Presiden Muldoko meminta agar rumah sakit jujur terhadap data kematian pasien di rumah sakit pada masa pandemi COVID-19 dan meminta agar data kematian pasien di rumah sakit tidak selalu dikaitkan dengan COVID-19 sebagai penyebab. Mungkinkah ada rumah sakit yang diduga meng-COVID-kan pasien? Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Wilayah Eks-Kresidenan Banyumas Dr. Widayanto menegaskan anggapan banyak rumah sakit yang melakukan manipulasi data COVID merupakan anggapan yang tidak benar. Dia menyebutkan akan sangat sulit bagi rumah sakit untuk manipulasi data pasien COVID-19.